Satu hal yang mendasar dan perlu kita selidiki dalam hal memberi adalah motivasi kita saat kita memberi. Apakah kita memberi karena didasari oleh kasih? Memberi karena mengharapkan balas budi? Karena terpaksa? Atau mungkin supaya dipuji orang? Atau memberikan sesuatu supaya kita jangan diganggu terus oleh orang yang meminta? Atau mungkin kita memberi karena kasihan? Nah, kita harus menyadari bahwa apa yang ada pada kita saat ini, semuanya itu miliknya Tuhan. Kita hanya dipercayakan untuk mengelola. Permasalahannya adalah apakah yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan untuk memuaskan diri kita, atau kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Lewat cara apa? Lewat cara memberi kepada orang lain. Ingat, salah satu tujuan utama Tuhan memberkati kita adalah agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita ini semata-mata hanyalah alat di tangan Tuhan. Makanya jadikanlah diri kita sebagai alat yang berguna di tangan Tuhan. Tuhan sudah memberikan teladan kepada kita bagaimana seharusnya kita memberi. Nah, Yesus memberikan hidupnya untuk kita supaya kita memperoleh keselamatan. Pemberian Tuhan ini tidak bersyarat. Pemberian Tuhan didasarkan oleh apa? Kasih. Itulah kasih yang sesungguhnya. Tuhan mau kita juga memberi kepada orang lain berdasarkan kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemberian yang berkenan di hadapan Tuhan? Nah, jawabannya ada di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dari ayat ini, kita bisa simpulkan ada 3 makna penting ketika kita memberi. Ya, yang pertama, memberi merupakan suatu tindakan kasih kepada Allah. Jadi seperti orang yang sedang jatuh cinta. Mereka mengungkapkan kasihnya dengan cara apa? Dengan cara saling memberi. Demikianlah kasih Allah kepada manusia. Bahkan ia memberikan nyawanya untuk kita. Nah, untuk merespon kasih Tuhan, kita pun pasti akan senang untuk memberi sebagai tindakan kasih kita kepada Allah. Pada saat kita memberi, coba introspeksi diri kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Allah? Jangan-jangan kita memberi karena kasihan, bukan karena kasih kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memberi merupakan tindakan penyembahan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan adalah penyembahan. Demikian juga memberi. Nah, persoalannya apakah ketika kita memberi, kita melakukannya untuk Tuhan atau untuk kepuasan diri kita sendiri? Hati-hati. Apa yang mendorong kita memberi, itu yang lebih penting di hadapan Tuhan. Bukan dari bentuk pemberian kita. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, memberi merupakan tindakan ketaatan. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk memberi, ya, baik materi maupun waktu, apakah kita mau masuk dalam ketaatan dan kesetiaan? Dan ingat, ketaatan dan kesetiaan kita ini haruslah atas dasar kasih kita kepada Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya, apa saja yang kita beri? Kita tahu bahwa makna memberi adalah melakukan sesuatu untuk orang lain. Yang kita berikan tidak hanya materi atau uang, tetapi kita juga bisa memberikan doa, memberi waktu, memberikan tenaga, termasuk di dalamnya memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita baca firman Tuhan ya, di dalam Lukas 16 ayat 9, dikatakan demikian. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi.
Apa yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam ayat ini adalah bahwa kita perlu memakai uang, harta, kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membawa orang datang kepada Kristus. Dan mereka selanjutnya akan menjadi teman sampai kekal yang akan menyambut kita ketika kita masuk surga. Dan itulah investasi yang bernilai kekekalan yang dapat kita lakukan selama kita ada di dunia yang sementara ini. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk merubah sesuatu yang bernilai sementara menjadi sesuatu yang bernilai kekekalan. Kita harus memberi atau melakukan sesuatu dengan kekayaan kita untuk membuat seseorang bertobat dan masuk dalam kerajaan surga. Nah, misalnya kita memberi uang kita, harta kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, sebagai akibatnya akan banyak jiwa yang dijangkau oleh pelayanan tersebut untuk mengenal Tuhan dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, tindakan inilah yang dapat menolong kita masuk ke dalam kemah abadi. Saudara terkasih, ambil kesempatan dalam hal apapun untuk memberi. Jadikanlah hidup kita menjadi alat yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola berkat-berkat Tuhan. Seperti ada di dalam firman Tuhan dikatakan demikian di dalam 1 Timotius 6 ayat 17-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kepada siapa kita memberi? Kita harus tahu bahwa dasar kita memberi haruslah Tuhan. Karena di Amsal 3 ayat 9 dikatakan demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi Tuhanlah yang harusnya menjadi fokus atau objek kita dalam memberi. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan salah satu tindakan perbuatan baik itu adalah dengan memberi. Ya. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 5 dikatakan demikian. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Coba perhatikan ayat ini. Ini ayat ini konteksnya ketika jemaat di Korintus ingin memberikan persembahan kepada Paulus untuk pelayanan Paulus di Yerusalem. Paulus tidak menyangka kalau jumlahnya di luar dugaan dia. Apa penyebabnya? Ada di ayat tersebut. Di ayat tersebut dijelaskan penyebabnya karena jemaat di Korintus pertama-tama memberi diri mereka kepada Allah dan sebagai akibatnya mereka memberi untuk pelayanan Paulus di Yerusalem tersebut atas kehendak Allah dan bukan atas kehendak mereka. Karena Allah lebih tahu berapa jumlah yang dibutuhkan oleh Paulus di dalam pelayanannya di Yerusalem. Demikian juga bagi kita orang-orang percaya di zaman ini. Marilah kita memberi sebagai akibat dari pengenalan kita akan Allah dan biarlah apapun yang kita beri, berapapun jumlahnya, kepada siapapun kita memberi, itu semua atas kehendak Bapa Surgawi dan bukan karena kehendak kedagingan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sahabat Pijar, apa kabar? And welcome to Pijar News bersama saya Ivan Kabul. Juga terima kasih kepada Evangelis Wesley Parapat selaku chairman dari pelayanan ini yang telah berbagi pesan kebenaran dengan kita semua. Kita kembali memasuki bulan yang baru dan Pijar TV ingin berbagi update dengan saudara semuanya.
Kami sangat bersyukur, saudara, sahabat Pijar semua sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam pelayanan media Pijar TV yang sudah berdiri selama hampir 7 tahun ini. Kami semua sangat bersyukur bahwa Tuhan sudah mempercayai kami untuk menyiarkan kabar kasih Kristus hingga ke pelosok daerah Indonesia dan memperlengkapi banyak orang dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan. Pijar TV disiarkan melalui layanan Pay TV Transvision dan saudara bisa menyaksikannya jika berlangganan paket-paket apapun dari siaran Transvision. Dan bagi saudara yang sudah memiliki set-top box Transvision, saudara bisa mengakses channel 778 dan langsung menyaksikan siaran televisi selama 24 jam. Bagi saudara yang belum berlangganan Transvision, saudara bisa menyaksikan siaran live streaming Pijar TV di website kami, yaitu www.pijar.tv, atau menyaksikan rangkaian program-program terbaik Pijar TV di YouTube channel Pijar TV. Selain itu, Pijar TV juga aktif dalam social media platform. Saudara bisa banget nih follow Facebook kami, Instagram, dan TikTok Pijar TV sekarang dan mendapatkan banyak informasi, konten-konten menarik yang disiarkan di Pijar TV. Juga pastinya promo-promo giveaway merchandise Pijar TV yang keren-keren banget. Sudah menjadi misi utama Pijar TV untuk membawa pembahasan-pembahasan firman Tuhan yang bervariasi dan didasari pada kebenaran Alkitab kepada para pemirsa yang tinggal di area-area yang sulit dijangkau gereja atau para penginjil akibat sarana transportasi dan akses yang sulit. Pijar TV ingin ada di sana, di rumah para pemirsa ini, agar pemberitaan firman Tuhan bisa hadir selama 24 jam di tengah keluarga dan komunitas mereka. Dan selama 1 bulan terakhir, kami sungguh bersyukur bahwa kami telah dipercayakan untuk memproduksi program-program dan juga berkolaborasi dengan lembaga sosial untuk menggalang dana demi penduduk Indonesia yang membutuhkan. Tanggal 31 Mei 2023 yang lalu, Pijar TV sempat berkolaborasi dengan Habitat for Humanity Indonesia dan bersama dengan Video.com menyiarkan live penggalangan dana Build True Worship selama 5 jam dan diramaikan oleh para musisi-musisi rohani yang sangat memberkati kita semua. Ada Yemi Mahutapea, Bobby Febian, Albert Fakdawar and Friends, Josh Kunze, Freedom Worship, Berry Likumahua and Friends, Joshua Generation, Muda Worship, serta Frankie Kuncoro and Friends. Penggalangan dana ini bertujuan untuk mengajak semua pemirsa yang menyaksikan untuk berpartisipasi aktif dan nyata dengan mendukung program Habitat for Humanity Indonesia membangun rumah layak huni bagi keluarga-keluarga berpenghasilan rendah di area Jakarta dan sekitarnya. Dana yang terkumpul dapat membantu kurang lebih 182.500 keluarga di seluruh Indonesia dengan menyediakan rumah yang baru, merenovasi rumah, membangun toilet umum, menyediakan akses air bersih, dan membangun fasilitas umum seperti sekolah, pusat komunitas, dan lainnya. Penggalangan dana ini mendukung visi bersama, yaitu mewujudkan kasih Tuhan dalam membangun negeri, di mana setiap orang memiliki tempat tinggal yang layak. Pijar TV juga sempat bekerja sama dengan Reverend Billy Kristanto melalui program Jesus is the Answer yang dipandu oleh Pastor Christopher Tapiheru, membahas topik-topik seputar mental health yang belakangan ini sedang cukup trending bahkan di dunia rohani dan lingkungan gereja, yaitu Narcissistic Personality Disorder atau yang biasa disebut NPD. Program-program in-house lain juga terus kami produksi secara spesifik, menyajikan pembahasan-pembahasan atas pertanyaan yang banyak diajukan oleh pemirsa Pijar TV dan disampaikan melalui sistem respon kami. Di antara program-program yang kami produksi, ada program-program berikut ini. Titik Koma. Program Titik Koma adalah program kolaborasi Pijar TV dengan Gereja JKI Muda untuk Indonesia yang menghadirkan testimoni-testimoni dari anak-anak muda yang dalam titik terendah hidup mereka dan dalam kesulitan mereka, justru mereka menemukan hubungan yang indah dengan Kristus yang membantu mereka bangkit kembali dan melayani Tuhan dengan hidup mereka. Kisah mereka menginspirasi moto dari program ini, yaitu jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Jesus is the Answer. Jesus is the Answer adalah program yang menjawab pertanyaan dan pernyataan kritis yang anak-anak muda zaman sekarang berikan. Pertanyaan dan pernyataan menantang mulai dari I am gay but I am a Christian hingga apakah malaikat pelindung itu beneran ada? Di sini Pastor Christopher Tapiheru membantu menghadirkan jawaban-jawaban yang to the point dan sesuai dengan kebenaran Alkitab. And guess what? Ternyata pertanyaan-pertanyaan sekritis apapun yang kita ajukan, ada
Jawabannya dalam Alkitab. Raihlah Hidup. Raihlah Hidup adalah program pemuritan selama 52 minggu atau 1 tahun. Hasil kerjasama Pijar TV dengan Biblika Internasional yang membawa konten modul pengajaran remaja Raihlah Hidup ke dalam video series yang melibatkan youth pastors dan influencers Indonesia. Program ini dibawa ke gereja-gereja, terutama gereja-gereja di daerah, untuk membantu memberikan pemuritan yang relevan bagi para remaja dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersulit dalam hidup mereka. Bagi gereja-gereja yang ingin mendapatkan modul pemuritan ini beserta dengan pelatihannya, dapat menghubungi nomor kontak dan mendaftar dengan scan QR Code yang tertera di layar Anda. When the Music Fades, bersama dengan Kak Berry Likumahua dan Kak Adinda Salahita, kita dibawa untuk memahami lebih dalam mengenai apa artinya melayani sebagai imam musik di gereja. Apakah ini hanya sekedar menampilkan skill kita, ataukah hidup kita yang menyembah Tuhan dan membawa orang mengenal Tuhan? Mampukah kita memperkenalkan Kristus di luar dari penampilan kita di panggung? Apakah kita hanya bisa melayani dalam bidang musik di gereja? Ayo diskusikan semua pertanyaan kita tentang pelayanan musik bersama dengan Kak Berry dan Kak Dinda di When the Music Fades. Jaga Terangmu. Program Jaga Terangmu adalah program pemuritan singkat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang setiap bulannya secara rutin ditanyakan oleh pemirsa Pijar TV kepada tim respon kami. Program ini singkat dan ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang dasar iman Kristen secara padat dan jelas. Bagi pemirsa yang membutuhkan pendalaman rohani di tengah kesibukan dan kepadatan aktivitas sehari-hari. Bersama Evangelis Wesley Parapat, founder Pijar TV, kita akan bersama-sama belajar tentang iman Kristen. Buka Mata dan Baba Nur Menjawab. Program Apologetika Buka Mata dan Baba Nur Menjawab bekerja sama secara eksklusif dengan Dr. Bambang Nursena dan Ibu Syafa Erna untuk menjelaskan dan menjawab kesalahpahaman yang terjadi seputar pemahaman terhadap kekristenan. Program ini mengajak kita bersama-sama belajar memahami kekristenan secara benar agar kesatuan yang sudah kita bangun tidak cedera dengan perbedaan kita dengan kepercayaan dan agama lainnya. Ku tahu yang ku percaya. Program ini kami produksi sejak tahun 2016 bersama dengan pendeta Esra Alfred Soru dan pendeta Marta Yudano. Sudah lebih dari 120 episode yang kami produksi dan membahas dasar-dasar kekristenan seperti doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli, pneumatologi atau pelajaran tentang Roh Kudus, 10 perintah Allah, dan kristologi. Program Ku Tahu yang Ku Percaya ini secara konsisten menghasilkan respon dari pemirsa yang cukup signifikan, di mana pemirsa yang merespon banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar kekristenan yang dalam dan spesifik tentang kristologi dan penafsiran ayat-ayat Alkitab. Program Ku Tahu yang Ku Percaya ini juga memang secara khusus diproduksi untuk memperlengkapi bukan hanya seluruh pemirsa Pijar TV, namun hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja di lokasi-lokasi yang cukup jauh untuk dijangkau informasi, agar mendapatkan bekal yang dalam tentang kekristenan yang bisa dibagikan kepada komunitas, kepada jemaat lokal yang dilayani. Untuk itu, sahabat Pijar, secara khusus program ini dikemas dalam format yang interaktif dan membuka ruang untuk diskusi bagi pemirsa yang menyaksikan, untuk bertanya, minta didoakan, dan menggunakan setiap episodenya menjadi bahan pemahaman Alkitab. Sejak mulai produksinya di tahun 2016, program Ku Tahu yang Ku Percaya sudah ditonton lebih dari 29 juta pemirsa, baik melalui platform televisi maupun YouTube. Juga sejak mulai ditayangkan di tahun 2018, program Ku Tahu yang Ku Percaya sudah menerima dan melayani kurang lebih 58.000 responden Pijar TV. Data ini, sahabat Pijar, meyakinkan kami bahwa program-program pengajaran menjadi sangat ideal bagi pemirsa Pijar TV. Karena program-program ini sudah dengan berhasil memicu masuknya banyak respon dari pemirsa yang mengantarkan kami untuk membuka hubungan komunikasi dengan lebih baik kepada mereka. Berikut ini adalah testimoni-testimoni dari pemirsa program Ku Tahu yang Ku Percaya. Yang paling memberkati saya adalah tayangan dari Ku Tahu yang Ku Percaya oleh Pendeta Esra Soru. Dan kedua, dari setiap penjelasan Pak Bambang Nursena. Itu mengapa saya merasa amat terpanggil untuk mewartakan kabar sukacita kebenaran Kristus kepada orang banyak. Saya sering nonton acara Bapak Pendeta Esra Alfred Soru mengenai penjelasan ayat-ayat Alkitab gitu. Itu sangat memberkati saya sekali. Banyak pemahaman dalam Alkitab yang dibukakan lewat beliau. Puji Tuhan, saya rindu ingin bisa menonton terus-menerus. Kadang saya lihat dari YouTube, tapi kalau yang ditayangkan di TV lebih mantap.
Sesungguhnya saya sangat senang menyaksikan tayangan di Pijar TV karena banyak menambah pengetahuan tentang Alkitab dari sisi teologis. Salah satunya yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Esra Soru yang sangat kompeten. Saya senang dengan penjelasan-penjelasan tentang firman Allah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di Pijar TV, terutama penjelasan dari Pendeta Esra Soru yang sangat mudah dipahami. Demi terus memuridkan pemirsa Pijar TV melalui program Ku Tahu Yang Ku Percaya, kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk berpartisipasi dalam pembiayaan produksi program ini. Adapun setiap tahunnya kami membutuhkan dana sebesar Rp118.400.000 untuk memproduksi 21 episode program selama 5-7 hari berturut-turut. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam produksi Pijar TV ini, partisipasi donasi saudara dapat dikirimkan ke rekening BCA yang tertera di layar Anda. Berikut ini adalah kesaksian dari salah satu pemirsa Pijar TV yang diberkati dengan salah satu program Pijar TV dan kini mampu berdampak buat komunitasnya. Dan juga mampu untuk bertumbuh dewasa dan taat pada kehendak Tuhan. Firman Tuhan membebaskan rasa takut dan rasa minder saya, terutama saat menyaksikan tayangan Pijar TV. Acara favorit saya adalah Selasa Berbagi. Terima kasih untuk tim Pijar TV yang sudah membantu saya, karena dahulu saya pecandu obat-obat untuk mencari ketenangan. Tapi semenjak ada Pijar TV, saya sungguh terberkati. Dan ada perubahan dalam karakter saya untuk menjadi positive thinking. Puji Tuhan, saya yang tadinya minder sekarang sudah berani keluar rumah dan jalan tidak menunduk lagi. Terima kasih ya, Tuhan berkati. Ingatkah juga saudara bahwa di bulan April lalu, Pijar TV launching film Paskah berjudul Yes, Suatu Hari Nanti. Bekerja sama dengan GKIN Revival Kupang, YGP Films, Lightless, Yayasan Kabes dan didukung oleh Sony Indonesia. Puji Tuhan. Selain premier launching film ini, kami juga bekerja sama dengan lebih dari 30 komunitas dan gereja untuk menayangkan film ini secara on-site di gereja dan komunitas mereka sepanjang bulan April dan Mei 2023. Puji Tuhan, film ini menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, selain bertujuan untuk merilis film Paskah, dengan adanya film ini Pijar TV dan Sony Indonesia ingin bekerja sama dengan gereja, lembaga, atau komunitas yang rindu untuk menyalurkan kreativitas dalam dunia perfilman untuk bergabung bersama-sama, co-producing film-film rohani yang berkualitas. Nah, gimana nih caranya bisa bekerja sama dalam proyek ini? Yuk, langsung aja sahabat Pijar hubungi nomor-nomor di bawah ini untuk memulai. Dan ngomong-ngomong soal kreativitas di bidang media nih, Pijar TV juga membuka pelatihan-pelatihan multimedia untuk gereja-gereja dan komunitas-komunitas rohani yang rindu mengembangkan potensi tim media gerejanya untuk menghasilkan konten-konten video yang lebih baik. Mulai dari pre-produksi konsep video, produksi video, editing, publikasi, juga kebutuhan live streaming gereja. Bagi saudara yang tertarik agar komunitasnya bisa belajar dengan Pijar TV, ayo langsung hubungi kami di nomor-nomor kontak di bawah ini dan langsung terhubung dengan tim kami yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara dan menerima pendaftaran saudara. Sahabat Pijar, kami bersyukur sekali bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan Pijar TV ini untuk menjadi berkat yang begitu indah bagi begitu banyak orang. Namun kami sungguh menyadari bahwa pelayanan ini tak akan mungkin bisa seberdampak ini jika bukan karena uluran tangan saudara yang bermitra dengan Pijar TV dalam segala bidang, baik dalam bentuk donasi rutin maupun bantuan kemitraan lainnya seperti doa, logistik, office space, dan juga kerinduan mendalam yang sama untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tahukah saudara mengapa donasi rutin saudara sangat memberkati pelayanan kami? Donasi rutin saudara membantu kami terus mewartakan Injil 24/7 dalam wadah media siar dan membantu kami mengembangkan program-program yang memuridkan orang percaya secara rutin dan membantu mereka bertumbuh dalam iman sehingga dapat mulai mempengaruhi komunitas lokal mereka untuk mengikut Kristus. Dukungan dana rutin saudara memiliki potensial untuk mempengaruhi setiap bidang pelayanan kami. Juga untuk memberi kami fleksibilitas untuk mengalokasikan dana di area yang paling dibutuhkan setiap bulannya. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita capai bersama dengan donasi saudara. Dengan donasi 500.000 setiap bulannya, saudara membantu Pijar TV memenuhi kebutuhan pulsa untuk menjawab setiap respon dari pemirsa Pijar TV. Dengan donasi 5 juta rupiah setiap bulannya, saudara membantu kami memproduksi program-program yang secara langsung dan interaktif menjawab kebutuhan spiritual pemirsa.
Dengan donasi 10 juta rupiah setiap bulannya, saudara membantu kami melakukan visitasi dan pelatihan ke gereja-gereja di pelosok daerah di Indonesia untuk mengembangkan kemampuan memuridkan melalui teknologi media. Dengan donasi 50 juta rupiah setiap bulannya, berarti saudara sedang membantu kami untuk membiayai penyewaan satelit free to air untuk membawa Injil ke pelosok-pelosok desa di Indonesia yang masih sulit dijangkau internet. Berikut ini adalah data-data donatur rutin yang sudah memberkati Pijar TV dengan donasi yang memampukan kami melayani lebih dari 3 juta pemirsa Pijar TV yang membutuhkan doa, konseling, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka, serta dan membutuhkan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Sekitar 5.000 orang di dalam percakapan ini sedang dalam dilayani untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan kurang lebih 500 orang sedang dilayani oleh gereja-gereja lokal yang menjadi mitra Pijar TV. Saudara, donasi Anda juga membantu penyaluran bantuan darurat logistik dan dana bagi korban bencana alam. Saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat senilai lebih dari 350 juta rupiah untuk membantu mereka pulih dari kesulitan hidup mereka. Terima kasih saudara. Dan bagi saudara yang ingin terus mendukung pelayanan penyiaran Pijar TV ini, saudara bisa mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar TV Anda atau scan QR Code tertera untuk mengisi form untuk menjadi donatur rutin kami. Seberapapun donasi saudara, sungguh memberkati pelayanan ini. Sampai jumpa saudara di Pijar News berikutnya. Saya Ivan Kabul dan salam terang bagi Indonesia. God bless you.